Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan pada saat kita melakukan presentasi. Oke, contohnya seperti ini ya, saya akan melingkar tulisan tutorial PowerPoint ini. Bagaimana caranya? Oke, ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft PowerPoint kita ya. Kemudian kita buka file yang akan kita lakukan presentasi. Oke, kemudian untuk melakukan presentasi, biasanya kita masuk ke layar slideshow ya. Oke, untuk masuk ke layar slideshow, kita bisa menekan F5 ataupun ke icon slideshow ini ya, yang di bawah sini. Oke, kita klik. Nah, ini sudah masuk ke slideshow ya. Oke, kita lihat slideshow. Nah, oke, ini adalah slideshow-nya foto-foto ya. Oke, nah sekarang kita ingin melakukan coretan seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Untuk melakukan coretan atau mencoret-coret slideshow PowerPoint ini, kita bisa klik kanan mouse kita, kemudian kita ke pointer option. Ataupun kita bisa juga ke menu kecil ini yang ada di bawah layar Microsoft PowerPoint ini. Ya, kita ke, yang ada tanda pena ini. Kemudian kita ke pen. Oke, di pen ini kita bisa lakukan coretan. Oke, contohnya saya akan melingkar tulisan tutorial PowerPoint ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa ganti warna ya. Oke, kita arahkan mouse kita ini, kita klik, kemudian kita pilih warna yang akan kita gunakan. Contoh kita sekarang ingin ganti menjadi warna hitam misalnya. Oke, jadi coretannya ini akan menjadi warna hitam. Contoh saya buat panah di sini. Oke, kemudian saya buat tulisan misalnya logo. Ya, kita tinggal gunakan mouse kita untuk menulis atau membuat coretan ini. Oke, kemudian apabila kita ingin menghapusnya, kita bisa menggunakan ya menu kecil yang di bawah ini. Ya. Kemudian kita klik eraser. Oke, contohnya kita ingin menghapus yang lingkaran ini ya. Oke. Oke, kita tinggal klik aja ya. Oke, kemudian apabila kita ingin menghapus tanda panah ini misalnya, kita arahkan mouse kita ke coretan yang akan kita hapus, kemudian kita klik. Nah, hapus. Kemudian seperti yang Selamat pagi teman-teman semua.
Selamat berjumpa kembali ya hari ini dalam kuliah virtual teknologi komputer atau teknologi sistem komputer. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Nah, hari ini adalah pertemuan perdana kita setelah Meet kemarin, ya kan? Meet test kemarin itu untuk menguji sejauh mana atau apa yang saya sampaikan bisa ditangkap oleh beberapa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini. Jadi jangan terus dianggap sebuah tekanan, apalagi dianggap sebuah momok yang menakutkan. Jangan, hadapi saja dengan santai, tidak usah stres. Semua itu seperti kuliah biasa gitu saja ya. Jangan sampai malah kita tertekan, stres, sakit, akhirnya malah repot nanti. Nah, hari ini perkuliahan kita untuk materi prosesor. Walaupun perkuliahan hari ini materinya tentang prosesor sederhana, tapi saya harap materi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep dan kinerja apalagi arsitektur dari sebuah sistem komputer. Bisa Anda lihat di tampilan monitor dari teman-teman semua bahwa prosesor itu merupakan inti dari komputer ya. Kalau misalkan manusia, prosesor itu bisa diumpamakan sebagai otaknya. Jadi otak itu yang menggerakkan seluruh kinerja dari seluruh bagian yang terintegrasi, sehingga prosesor itu menggerakkan seluruh bagian yang terintegrasi dengan komputer. Nah, tentunya penggerakan ini ada instruksi-instruksi khusus atau ada perintah-perintah yang diberikan ke otak tersebut. Tidak mungkin otak tersebut memberikan sebuah respon kalau tidak adanya instruksi. Itu gambaran simple dari sebuah prosesor. Sehingga prosesor itu merupakan salah satu komponen atau bagian yang paling penting dan utama. Nah, kalau manusia tadi misalkan sebuah otak, maka dalam hal ini prosesor itu ya otaknya komputer. Sehingga pada prosesor ini nanti seluruh aktivitas, seluruh proses itu akan terjadi. Untuk sejarah dari prosesor itu sendiri, pada tahun 71 itu prosesor itu sudah mengenal mikroprosesor. Saya potong saja langsung ke tahun 71 mikroprosesor itu ya. Sebelum ini apakah nggak ada, tapi saya potong cut ke sini aja. Nanti kalau teman-teman ingin melihat atau membaca sejarah dari prosesor secara rinci, nanti bisa mencari buku yang saya tulis, yaitu arsitektur sistem komputer. Jadi saya sudah menulis di buku arsitektur sistem komputer. Nah, di sana nanti sejarah dari prosesor ini saya tulis. Atau mungkin teman-teman juga bisa mencari dari sumber lain, dari internet, dari jurnal, dari artikel, atau mungkin dari buku-buku yang lain. Jadi tidak harus membaca buku saya, enggak ya. Jadi bisa membaca dari sumber-sumber yang lain. Intinya sama. Pada era 71 ini muncul mikroprosesor. Nah, mikroprosesor itu pertama kali dikenalkan Intel atau dikembangkan Intel dengan kode 4004.
atau VOB 004. Ini digunakan pada mesin penghitung bascom. Jadi bascom bukan bascom untuk memasak ya, milik orang tua kita, itu bukan. Bascom adalah sebuah sistem ya. Saat itu komputer yang dikembangkan Intel diberi nama bascom dengan kode prosesornya adalah 4004 atau 4004 ya. Kemudian pada tahun 72 Intel kan mengembangkan sistem prosesor ini untuk mengarah ke kecepatan yang optimal, sehingga pada tahun 72 itu lahirlah mikroprosesor produksi Intel itu dengan kode 8008. Ini bukan Saras ya, kalau Saras 008. Nah ini ada angka di depannya yaitu 8008. Nah, kecepatan dan kekuatan dari prosesor yang dikembangkan Intel ini dengan kode 8008 ini ternyata kekuatannya 2 kali lipat dari prosesor 4004. Makanya kodenya itu 8008. Ternyata kekuatan dan kecepatannya 2 kali lebih cepat, lebih kuat dari yang 4004. Kemudian ya kan, pada tahun 1974 mikroprosesor itu dikembangkan lagi dengan kode 8080. Nah, mikroprosesor 8080 ini ditancapkan atau digunakan pada komputer Altair. Jadi Altair ini menggunakan prosesor 8080 pertama kali. Lah, kekuatan dan kecepatannya gimana? Tentunya lebih baik dari yang 8008. Jadi mulai digunakan mikroprosesor berkode 8080 pada komputer Altair. Kemudian dikembangkan lagi dengan kode 8088. Nah, saat 78 inilah mikroprosesor 8088 ini mulai digunakan kepada PC. PC itu personal komputer atau komputer pribadi. Jadi mulai PC kita mengenal adanya mikroprosesor 8088. Kalau tadi kan Altair ya, terus bascom itu ya, itu kan bukan pribadi, tapi itu masih seputar pengembangan di pusat laboratorium. Nah, pada tahun era 1982 Intel merilis prosesor 286. Kode apa ini 286? Oh, ternyata prosesor 286 adalah sebuah prosesor yang dapat menggunakan software yang digunakan oleh prosesor sebelumnya. Jadi software-software yang bisa digunakan oleh prosesor sebelumnya di update, diincludekan ke prosesor 286. Dari sisi bentuknya ya kan, perkembangannya juga signifikan, sehingga pada tahun 1985 lagi-lagi Intel merilis prosesor 386. Nah, cikal bakal komputer 386 ini memiliki 275.000 transistor. Nah, kita tahu transistor itu peralatan elektronik ya, untuk digunakan pada prosesor sebanyak 275.000. Ini pada Intel berkode 386. Ini yang
masih menggunakan disket ya, bahkan disketnya itu masih ukuran besar dulu ini ya, belum disket kecil, apalagi flash disk belum mengenal. Kemudian pada tahun 89 atau tepatnya 1989, prosesor yang pertama kali memudahkan berbagi aplikasi ya kan, yang tadinya mengetiknya itu lewat komen ya, komen prompt itu sekarang menjadi sebuah klik perintahnya. Misalkan hapus ya, kita ngetik delete, remove ya kan. Misalkan copy ya, kita ngetik copy ya kan, move, target, asal itu ya. Sekarang pakainya klik ya, sudah klik. Otomatis dari sisi grafik pun dengan hanya klik berarti menggunakan GUI, Graphical User Interface. Nah, baru pada 1993 ini diluncurkanlah prosesor generasi baru yang bisa mengeluarkan bunyi, yang bisa mengeluarkan suara, yang bisa untuk memandu tulisan tangan ya, bisa untuk mengolah foto dan lain-lain. Itu pada era 1993. Sedangkan pada 1995 ya kan, ini prosesor ini mulai dikembangkan untuk kebutuhan server, sehingga prosesor itu sudah menggunakan 5,5 juta transistor. Kalau tadi kan hanya 275.000 transistor, sekarang 5,5 juta transistor. Asumsinya apa? Asumsinya kalau sudah menggunakan banyak transistor, otomatis dia menggunakan sebuah chip ya, IC gitu ya. Jadi IC itu kan kumpulan dari beberapa transistor yang kecil gitu ya, sehingga dikenallah mikroprosesor itu ya, sehingga ukurannya kecil gitu, dengan menggunakan chip ini. Pada era tahun 97 ya kan, diluncurkanlah prosesor dengan kode Pentium 2. Jadi Pentium 2 ini dirancang secara khusus untuk keperluan pengolahan video ya kan, audio ya kan, grafik ya, gambar, sehingga mau tidak mau yang tadinya prosesornya hanya 5,5 juta transistor sekarang bertambah menjadi 7,5 transistor. Nah, sudah bertambah berapa ini? 2 juta ya. 2 juta. Kalau fisiknya ini gede, 2 juta itu ya satu ruangan nggak muat itu. Nah, sehingga sistemnya otomatis dia adalah chip. Pada tahun 1998, Intel mengeluarkan prosesor dengan kode Pentium 2 bertipe Xeon. Nah, Intel Pentium 2 yang bertipe Xeon ini dirancang untuk kebutuhan server dalam dunia jaringan. Jadi memang untuk PC atau personal komputer dan untuk server itu prosesor atau hardware-nya sebetulnya berbeda, fungsi dan kegunaannya berbeda. Tapi ya memang ada beberapa orang yang menggunakan PC atau personal komputer tadi untuk kebutuhan server. Begitu pula ada yang menggunakan server digunakan untuk kebutuhan PC. Tapi sebetulnya manfaat dan kegunaan dari PC maupun server ini berbeda. Memang desainnya dibuat berbeda oleh pengembang. Kemudian pada akhir 1999 ya, diluncurkanlah prosesor dengan kode Celeron. Nah, kode Celeron ini digunakan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor. Contohnya apa?
untuk kebutuhan aplikasi perkantoran. Kalau untuk perkantoran kan hanya sekedar ngetik, nulis, jumlah, Excel itu ya. Jadi tidak membutuhkan kinerja prosesor yang tinggi. Maka Intel mengeluarkan produk disebut dengan Celeron. Di samping itu, Intel juga mengembangkan prosesor Pentium 3 pada tahun 1999. Jadi pada 99 Intel itu mengembangkan yang Pentium 2 dikembangkan ke Pentium 3 sambil dia menambah produk dengan kode Celeron. Apakah beda Pak? Dua ini beda. Ya kan? Celeron dengan Pentium 2, Pentium 3 berbeda. Nah, pada Pentium 3 ini prosesornya itu ditambah lagi dengan 70 instruksi baru. Sehingga pada tahun 1999 ini Pentium 3 mampu menampilkan gambar dalam 3 dimensi. Bisa dibuat untuk audio streaming. Terus dibuatlah aplikasi-aplikasi baru. Ya, jadi aplikasi database itu mulai dikembangkan pada era tahun 99. Pada tahun 99 pula Intel mengeluarkan produk yang berseri Xeon untuk server tadi, untuk jaringan. Jadi di era tahun 99 itu meluncurkan produk yang diberi kode Celeron untuk kinerja yang tidak membutuhkan unjuk kerja yang tinggi pada prosesornya. Terus mengembangkan prosesor Pentium 3 for PC desktop untuk pengembangan dari Pentium 2, ya kan? Ditambahkan 70 instruksi baru. Terus kemudian juga mengembangkan seri Xeon yang digunakan untuk server. Nah, sehingga pada seri Xeon ini perintah SIM dapat mengolah informasi secara cepat. Nah, baru pada tahun 2000 ya kan, prosesor Pentium 4 ini diluncurkan. Jadi Pentium 4 itu dikenal mulai tahun 2000. Nah, pada Pentium 4 ini kecepatan dari prosesor itu hingga 3,06 GHz. Dengan performa faktornya menggunakan 478 pin. Nah, pada tahun 2001, wah ini kenapa ini tenggorokan kok. Nah, pada tahun 2001 prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor khusus ya. Jadi dia sudah menggabungkan antara Pentium dengan Xeon, maka dikenal Intel Pentium 4 Xeon ya. Ini khusus untuk server dengan pin lebih banyak. Nah, pada tahun 2001 itu juga ya kan, si Intel itu mengenalkan produk dengan nama Itanium. Jadi prosesor dengan data atau produk Itanium ini dia berbasis 64 bit ya, jadi sudah kinerja lebar datanya sudah mencapai 64 bit kalau tadinya hanya 32 bit ya. Jadi desain dan teknologi dari Intel Itanium ini sudah pakai EPIC, jadi Explicitly Parallel Instruction Computing. Baru pada 2002 ya kan, Intel merilis Itanium 2. Nah, jadi
2002 itu sudah mengenal Itanium yang versi 2. Terus kemudian pada tahun 2003 Intel Pentium M itu dikenalkan dengan menggunakan chipset 855, sehingga pada 2003 ini prosesor ini digunakan pada komputer yang sudah mudah dibawa kemana-mana, ukurannya kecil, ya kan? Ukuran dari komputer itu ringkas, ya kan? Nah, pada tahun 2004 ya, Intel merilis prosesor dengan kode E7520 dan E7320, masih tetap menggunakan chipset 855, tetapi sudah ditambah fitur baru berupa L-case, ya kan, 2 mega dengan case prosesornya adalah 400 MHz. Pada tahun 2005 inilah Intel Pentium D itu keluar. Kalau teman-teman itu nanti ketemu sama komputer berplatform prosesor Pentium D itu ya, dia mulai diluncurkan itu pada tahun 2005. Nah, pada Intel Pentium D ini basisnya sudah 64 bit ya. Nah, pada 2005 inilah pada Pentium D ini sudah dikembangkan dengan 2 inti kerja prosesor. Nah, kita menyebutnya istilahnya dual core. Konfigurasinya adalah 1 MB L2 case pada setiap core-nya. Jadi yang tadinya itu 1 tapi jumlah atau besarannya adalah 2 MB, sekarang dikecil menjadi 1 MB tapi pada 2 inti. Masing-masing inti mempunyai 1 MB. Sedang pada tahun 2006 ya kan, muncullah prosesor yang kita kenal dengan core 2 kuat ya. Kodenya Ki6600. Walaupun core 2 kuat itu dikembangkan untuk desktop atau personal komputer, jadi sudah mempunyai 2 buah core. Konfigurasinya 2,4 GHz kan, dengan 8 MB setiap intinya. Nah, pada tahun 2006 ini pula, karena tadi yang core 2 kuat itu dikembangkan untuk desktop atau PC kan, maka Intel Xeon juga dikembangkan untuk kebutuhan jaringan atau digunakan untuk server. Sama-sama core 2 kuat, tapi kodenya berbeda. Kalau yang PC itu kodenya Ki6600, yang untuk Intel Xeon yang versi quad core itu kodenya X3210 dan juga X3220. Nah, ini yang membedakan apa? Speednya. Nah, kalau yang 3210 itu speednya atau core-nya itu memiliki 2,13 GHz, tapi untuk yang frekuensi di X3220 itu memiliki 2,4 GHz dengan menggunakan sama-sama 8 MB cache memorinya. Ini contoh atau gambar dari prosesor ya, bisa dilihat ini ya, prosesor untuk Pentium 1 dulu ya, yang Pentium 1 ini Pentium 1 tapi model kotak ya, ini kaki atau pin-pinnya ini di arah sini, ini dilihat dari atas ya, dari balik. Jadi kalau kita balik itu seperti ini, nanti atasnya itu ada tulisannya Intel Pentium berapa, ada kode-kodenya. Nah, kode-kode tadi yang menunjukkan dia di Pentium berapa atau dia di kelas apa.
Kemudian kaki-kakinya ini, nah ini key-nya, key kaki. Jadi key pin-nya itu di sini. Jangan khawatir, sehingga nanti dengan membongkar prosesor ini, teman-teman tidak akan mungkin terbalik ketika memasang prosesor tersebut, karena memang ada key-nya atau ada kuncinya. Kalau terbalik tidak mungkin bisa masuk. Sedangkan ini adalah Pentium 2 prosesornya yang versi slot. Jadi modelnya itu nanti ada yang versi slot, ada yang model versi tempel. Kalau yang model versi tempel kotak kecil seperti ini, tapi yang versi slot, model slot seperti ini. Walaupun versi tempel ini sebetulnya juga menggunakan yang versi slot, itu juga menggunakan versi tempel seperti ini, cuma nempelkannya ada di slotnya ini. Tapi bootnya modelnya sudah berbeda. Kalau boot yang Intel versi slot ini, dia nanti tinggal nancepkan slotnya ini. Tapi kalau yang versi tempel ini, nanti bootnya itu ada yang tempat untuk menempelkan prosesor ini. Ya, nanti bisa kita lihat. Ini yang versi tempel ya. Ini dilihat dari depannya Intel, kalau ini dari baliknya ini. Bisa seperti ini. Ini adalah pendinginnya ini yang ceringeh-ceringeh aluminium ini. Ini pendingin untuk prosesor Pentium 2 yang versi tempel. Pentium 1 pun ada yang versi tempel seperti ini ya. Ini yang Pentium 3 yang versi tempel ini, bukan yang versi slot. Kalau ini kan versi slot ya. Jadi, nah prosesor-prosesor ini sudah jarang kita temukan ini, apalagi anak-anak milenial ini. Anak-anak milenial dengan prosesor yang seperti ini sudah asing ini kan. Kalau sekarang versinya sudah LGA itu nanti ya. Nanti ini yang versi tempel ini memang versi lama dan sudah menjadi barang purbakala, punah ini. Jadi yang mempunyai prosesor-prosesor ini hanya laboratorium yang memang dulunya itu untuk dunia akademis, sehingga memang ini disimpan rapat-rapat untuk pemahaman dan pengetahuan dari mahasiswa. Nah ini yang prosesor Pentium. Jadi ini ada prosesor Pentium, ini kaki-kakinya ya, kakinya itu kayak jarum-jarum itu ya ini. Jadi jarum-jarumnya banyak ini. Kalau kena ya agak sakit ini jarumnya ini jarum. Jadi yang Pentium kalau dilihat dari depan seperti ini. Kalau ini kita balik dari belakang, tulisannya bisa kita lihat ini Intel Pentium 4 serinya berapa. Nanti di sini ada tulisan lagi menunjukkan speed frekuensi dari Pentium itu. Nah sekarang perkembangannya itu cenderung lebih ke LGA ini. LGA itu di prosesornya ini sudah tidak ada kaki ini. Tidak ada kaki seperti ini yang seperti jarum, sudah nggak ada. Dia cuman adanya titik-titik, hanya titik-titik kayak logam. Jadi bentuknya itu hanya sebatas kayak titik-titik itu saja. Kalau dibalik nanti ada tulisannya seperti ini. Kalau ini yang versi Pentium 3 tadi, ini ada chipnya di sini, ada tonjolan kecil. Ini biasanya untuk letak chipnya ini letak chipnya, kemudian di sini nanti ditutup dengan pendingin. Ya, tentunya pendingin itu ada pastanya itu. Yang LGA itu versinya seperti ini. Jadi di prosesor itu sudah tidak ditemukan kaki, walaupun ada pin tapi modelnya sudah titik-titik. Jadi kakinya tidak bentuk jarum. Ini yang model produknya Intel. Sedangkan AMD pun itu juga mengembangkan prosesor. Ya. Ini untuk yang AMD itu bisa lihat di sini ini AMD. Ini yang model versi kalau di Pentium itu ya ada LGA sama biasa itu ya. Ini yang model LGA. Kalau AMD itu kan dari Radeon K9, K10, sekarang Ryzen itu yaitu AMD. Perkembangannya seperti itu. Ini yang model kaki ya, ini yang model kaki, ada kakinya. Ini yang tidak ada kakinya. Ini yang Athlon ya, model Athlon. Athlon itu seri-seri dulu itu ya, Athlon, AMD ya. Ini juga miliknya AMD. Jadi
produk dari prosesor komputer itu sekarang yang terkenal dan yang bersaing itu ada dua, yaitu produknya Intel dan produknya AMD. Jadi kalau nanti teman-teman itu melihat di pasaran itu ada dua model, AMD dan Intel. Apakah keduanya ini bisa dipasang bergantian pada alat yang sama? Tidak bisa. Kalau bootnya itu AMD, ya prosesornya menggunakan AMD. Kalau bootnya itu arsitekturnya Intel, ya prosesornya harus menggunakan Intel, karena masing-masing prosesor, masing-masing produk, masing-masing pengembang, masing-masing perusahaan mempunyai arsitektur yang berbeda. Nah, ini yang lebih besar lagi ya, lebih jelas. Ini prosesor yang dikembangkan oleh Intel ya, dari LGA 775, i3, i5, i7, i9 sampai dengan Extreme. Ya, mungkin Xeon sekarang juga menggunakan yang ini for server. Cuman kalau Xeon itu bootnya biasanya lebih dari satu prosesor nanti. Nah, ini nggak ada kaki yang seperti jarum tadi, nggak ada ini. Ini hanya sebatas kayak titik-titik komponen elemen aluminium saja. Nah, dari sini nanti bisa dimasukkan ke rumah prosesor yang ada di board seperti ini. Jadi yang berserabut seperti jarum kecil itu sekarang di boardnya, bukan lagi di prosesornya. Karena untuk mengantisipasi seandainya prosesor ini jatuh, tidak akan terjadi patahan pada kaki prosesor. Nah, kalau prosesornya ini masih dalam bentuk jarum, nanti bisa dimungkinkan ada satu patahan saja, maka akan mengganggu kinerja dari prosesor. Nah, sekarang yang menjadi penentu dari ini, pinnya, jarumnya ini ada di boardnya sekarang. Ini gambar lebih dekatnya yang prosesor model ini. Nah, ini contoh model dekatnya untuk yang rumah dari prosesornya atau slot di mainboard untuk tempat prosesor. Jadi ada jarumnya ini, jarum kecil-kecil banyak ini ya. Jangan khawatir ya, untuk masang ini nggak mungkin kebalik karena ada penguncinya ini di kanan dan kiri, ini ada semua, ini sama ini. Jadi prosesornya nanti bentuknya juga beda, ada penguncinya di sini, ini dengan ini. Jadi kalau kebalik ini mesti ketutup, nanti nggak bisa masuk. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut ketika membuka atau membongkar prosesor dari rumahnya, karena tidak mungkin akan terbalik. Nah, ini contoh perbedaan dari prosesor yang menggunakan kaki jarum dan model bintik elemen elemen aluminium. Nah, ini yang ada jarum, ada kaki ini ya. Ini model prosesornya ada kaki-kakinya. Ini modelnya tidak ada kaki-kakinya. Bisa dilihat ya dari sini ya. Ini kaki-kaki, ini tidak ada kaki, sehingga dimungkinkan kalau terjatuh kaki ini bisa bengkok. Kalau kaki ini bengkok lalu patah, maka kinerja dari prosesor ini sudah terganggu. Tapi kalau ini jatuh ya kan, maka tidak ada kaki yang bengkok karena cuman titik-titik elemen aluminium atau komponen aluminium saja. Jadi tidak mungkin kakinya bengkok karena tidak mempunyai kaki. Nah, fungsi dari prosesor itu sendiri adalah dapat memproses data yang diterima dari input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Jadi prosesor itu adalah tempat untuk memproses data. Kalau ada pertanyaan, di mana pemrosesan data itu dilakukan pada komputer, jawab saja dengan pasti, pada prosesor. Nah, namun perlu diketahui bahwa prosesor itu mempunyai 3 komponen. Komponen yang pertama disebut dengan ALU, Arithmetic Logic Unit. Jadi kalau ada 1 ditambah 2 plus sama dengan 3, itu yang mengerjakan nanti komponennya ALU. Atau mungkin 1N1, 0N1, 0N0, 1 OR 0, 0 OR 0, not
N1 ya kan, itu juga yang mengerjakan adalah ALU. Aritmetik itu tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau logik itu operasi logika, AND, OR, XOR, NOR, dan lain-lain. Tentunya Anda di dunia pemrosesan data itu sudah mendapatkan mata kuliah ini. Itu ya. Terus kemudian ya kan, nanti ada namanya CU, ya, control unit, yang mengontrol kinerja prosesor itu dikontrol unit. Kontrol unit. Sedangkan untuk meletakkan alamat itu ada di register. Register itu ada di prosesor ini. Jadi nanti instruksi-instruksi itu akan tersimpan pada register. Sehingga prosesor itu mempunyai 3 bagian: ALU, CU, dan register. Arithmetic logic unit, control unit, dan register. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, bisa bertanya melalui forum yang telah disediakan. Dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.